Oke baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Teguh Priyo di channel Teguh Official. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan membahas seputar perumahan lagi, dan saya akan membahas tentang perumahan lagi. Dan di sini adalah temanya tentang hal apa yang harus kita lakukan ketika kita hendak mengambil perumahan. Oke, simak baik-baik videonya, dan jangan lupa untuk kalian semua yang belum subscribe video saya, alangkah baiknya kalian tekan tombol subscribe dan jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya biar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari video saya. Nah, oke baik teman-teman, pasti kalian masih bertanya-tanya atau kalian yang masih orang awam, kalian akan berpikir KPR itu gimana, rumah subsidi itu gimana. Oke, jadi saya jelaskan sedikit ya teman-teman. Jadi KPR itu yaitu perumahan subsidi yang bisa kita ansur setiap bulannya atau bisa kita cicil setiap bulannya, dengan catatan kita mempunyai penghasilan setiap bulannya dan kita mempunyai slip gaji setiap bulannya. Terus misalkan ada pertanyaan, Kak, kalau misalkan saya pedagang atau saya usaha, itu sangat bisa ya teman-teman. Tinggal kita langsung minta aja untuk surat pernyataan kalau kita sudah mempunyai izin usaha dan kita sudah mempunyai slip gaji setiap bulannya. Oke, jadi kita masuk untuk temanya. Jadi tema kali ini, hal apa saja yang harus kita lakukan ketika kita hendak mengambil perumahan. Oke, yang pertama yaitu hal yang mendasar ya teman-teman, yaitu kita harus niat dulu. Jadi untuk kalian semua, kalau ingin mengambil perumahan, kalian harus niatkan matang-matang untuk hati kalian. Jadi kalau kita sudah mau mengambil perumahan, itu kita harus benar-benar yakin dulu atau tetap dulu dengan hati kita. Jangan kita cuman setengah-tengah untuk ngambil perumahan. Karena gini ya teman-teman, sedikit cerita ya teman-teman. Ada satu teman saya itu yang sudah ngambil perumahan, ketika dia sudah mengajukan persyaratan bla 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 dan lain-lain, ternyata dia di tengah-tengah dia mengundurkan diri. Dan sangat disayangkan, ternyata rumahnya sekarang juga tidak kunjung-kunjung di ACC. Oke. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, untuk hal yang kedua yaitu kita harus nyari relasi atau kita harus bertanya seputar perumahan. Entah itu kita bertanya sama saudara kita, entah itu kita bertanya sama orang pakar yang sudah mengambil perumahan, atau kita bisa bertanya sama teman kita yang sudah mengambil, dan atau kita langsung datang ke kantornya untuk membicarakan tentang apa sih perumahan tersebut, terus bagaimana sih proses untuk mengambil perumahan tersebut. Oke, jadi bisa dipahami ya teman-teman. Jadi kita harus nyari relasi atau kita harus tanya-tanya seputar perumahan, bagaimana perumahan itu, bagaimana lokasi perumahan itu, bagaimana syarat-syarat yang akan diajukan ketika kita mau mengambil. Oke, jadi karena pada dasarnya kalau kita sudah menanyakan semua tentang perumahan, atau kita sudah menanyakan hal-hal utama yang akan diajukan untuk mengambil perumahan, kita tidak akan pusing lagi ya teman-teman. Kita tidak akan mengeluh, kok syaratnya ribet banget, kok syaratnya harus gini. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi jangan lupa ya, yang pertama kita harus niat dulu, dan yang kedua kita harus cari relasi seputar perumahan tersebut, apa saja yang akan kita tanyakan untuk mengambil perumahan tersebut. Oke, jadi yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu kita langsung saja datang ke kantornya atau kantor pemasaran, atau yang kita sebut dengan marketingnya atau developernya. Itu langsung kita datangi saja, kita tanya-tanya di situ, pasti kalian akan dijelaskan tentang perumahan tersebut, syarat-syarat yang akan diajukan untuk mengambil perumahan tersebut, dan apa saja yang akan disiapkan ketika kita mau mengajukan perumahan tersebut. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi sebenarnya itu persyaratannya itu nggak begitu banyak atau nggak begitu terlalu ribet ya, tergantung kita sendiri. Kalau kita mau mengajukan perumahan, kita sudah tahu sejak awal perumahan itu apa, kemudian syarat-syarat yang akan diajukan itu apa, pasti kita akan tahu semuanya, dan kita akan di ACC-nya itu tidak akan lebih dari 1 bulan, itu pasti teman-teman.
karena sudah saya buktikan ya, ini sudah saya buktikan, dan alhamdulillah ternyata saya cuma 2 minggu atau 2 minggu lebih saya sudah di ACC. Ketika saya mengajukan persyaratannya, saya sudah lengkap, kemudian saya kumpulkan, kemudian diproses, kemudian langsung saya diinterview oleh bank. Oke, jadi yang keempat yaitu kita harus persiapkan diri kita matang-matang untuk kita ngambil perumahan. Jadi semisalkan kita mau ngambil perumahan di daerah A atau di daerah B, di daerah sini, kita harus benar-benar tahu, kita harus benar-benar mengerti bahwa oh di sini itu seperti ini, oh di sini itu tanahnya begini, oh kemudian kalian harus tanya apakah nanti angsurannya flat juga atau apakah di sini itu bebas banjir juga, kemudian untuk airnya bagaimana, itu kalian harus tanyakan semuanya ya teman-teman. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman, sangat simpel sih sebenarnya untuk pengajuan perumahan itu. Jadi jangan mikir kan persyaratannya itu banyak atau kan harus begini, itu hanya pemikiran yang sangat benar-benar tidak masuk akal ya teman-teman. Kalau kita berani, kalau kita kepingin hidup mandiri, kita kepingin punya rumah sendiri dan rumah itu bisa dicicil, ya ini ini adalah salah satu jalan untuk kita punya rumah sendiri ya, seperti ini ya teman-teman. Jadi sambil kita nabung, sambil kita nyicil, tapi nyicilnya itu sudah dalam bentuk rumah ya teman-teman. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi alhamdulillah saya sedikit mengasih informasi begini. Saya juga senang juga saling mengasih informasi. Oke, untuk kalian semua yang masih belum paham, kalian bisa langsung tanyakan di kolom komentar, nanti saya akan menjawab ya teman-teman. Oke, jadi cukup sekian dari video saya ini. Kalau ada pertanyaan langsung tinggalkan di kolom komentar, dan jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.